Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Certainty Factor. Menurut David, certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti, yang berbentuk matriks yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang tidak pasti. Certainty factor atau faktor kepastian diperkenalkan oleh Shortlight Buchan pada tahun 1975. Faktor kepastian merupakan nilai parameter klinis yang diberikan mesin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Selanjutnya itu certainty factor and beliefs. Yang pertama, menyatakan kepercayaan dalam suatu event merupakan tafsiran pakar. Yang kedua, ukuran keyakinan pakar merupakan fakta tertentu benar atau salah. Perbedaan nilai kepercayaan dengan nilai ketidakpercayaan. Certainty factor didefinisikan oleh Gerard Tono dan Riley pada tahun 1994. CF dalam kurung H, E sama dengan MB dalam kurung H, E dikurang MD dalam kurung H, E. CF dalam kurung H, E sama dengan faktor kepastian dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E yang besarnya CF berkisar antara -1 sampai 1. Nilai -1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sementara nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak. Selanjutnya, MB dalam kurung H, E merupakan ukuran kenaikan kepercayaan terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E, sedangkan MD dalam kurung H, E merupakan ukuran kenaikan ketidakpercayaan terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Certainty factor and beliefs. Untuk mencari kenaikan kepercayaan menggunakan rumus MD dalam kurung H, E. Sementara untuk mencari ukuran kenaikan ketidakpercayaan menggunakan rumus MD dalam kurung H, E. PH artinya yaitu probabilitas kebenaran hipotesis H, sementara PHE merupakan probabilitas bahwa H benar karena E. Contoh kasus, si Ani menderita bintik-bintik di wajahnya. Dokter memperkirakan si Ani terkena cacar dengan ukuran kepercayaan MD dalam kurung cacar, bintik-bintik sama dengan 0,8, MD dalam kurung cacar, bintik-bintik sama dengan 0,01. Jadi, certainty faktornya yaitu dalam kurung cacar, bintik-bintik sama dengan 0,8 dikurang 0,01 sama dengan 0,79. Oke, kita lanjut ke kombinasi evidence antecedents. Nah, maksudnya apa? Di sini saya sajikan tabel. Yang pertama itu tabel evidence E, kemudian antecedents atau ketidakpastian. E1 dan E2 maksudnya itu gejala 1 dan gejala 2 atau evidence 1 dan evidence 2. Nilainya itu min CF, certainty factor, H atau hipotesis, E1 atau gejala 1, certainty factor H, E2 atau gejala 2, gejala 1 atau gejala 2 maksnya yaitu CF H, E1, CF H, E2. Nah, sedangkan jika evidensinya itu tidak bernilai E, maka min CF atau HE dalam kurung HE. Oke, di sini mungkin masih agak bingung maksudnya apa dari nilai-nilai ini, maksudnya apa dari kombinasi ini. Untuk lebih jelasnya kita pindah ke slide berikutnya, nanti kita sajikan dalam bentuk contoh. Nah, contoh dari kombinasi evidensi ini, misalnya kita mempunyai data E, gejala E. Nah, di sini nilainya itu E1 dan E2 dan E3, itu yang pertama, atau E4 dan bukan E5. Kemudian kita sajikan rumus. E-nya itu max min E1, E2, E3 dan min E4, min E5. Nah, misalnya di sini nilai dari E1 yaitu 0,9, nilai dari E2 atau gejala 2 0,8, nilai dari gejala 3 0,3, gejala 4 nilainya min 0,5 dan gejala 5 nilainya itu min 0,4. Nah, hasilnya di sini yaitu max 0,3 dan min 0,5.
Dari mana? Nah, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan yang tadi, yaitu max, min, nilai dari E1 yaitu 0,9, nilai dari E2 yaitu 0,8, nilai dari E3 yaitu 0,3, kemudian koma min, nilai dari E4 yaitu min 0,5, kemudian nilai dari min E5 yaitu min 0,5. Kenapa berubah jadi positif? Karena minus ketemu dengan minus atau negatif ketemu dengan negatif. Nah, kemudian hasilnya kenapa bisa 0,3 dan min 0,5? Karena kita lihat yang E1, E2, E dan E3 yang diminta yaitu nilai paling minimum. Artinya nilai paling kecil. Nah, nilai paling kecil di antara 0,9, 0,8 dan 0,3 yaitu 0,3. Kemudian yang keempat yaitu min 0,5 dan 0,5. Yang paling kecil di situ adalah nilai dari min 0,5. Makanya nilainya yaitu max 0,3 min 0,5. Kita lanjut. Bagaimana sebenarnya aturan dari E maka H, aturan Chern-Nilai faktor jika E maka H. Nah, rumusnya yaitu CF H, E sama dengan CF E, dikali dengan CF H, E. Apa itu CF? CF E, maksudnya yaitu Chern-Nilai faktor evidence E yang dipengaruhi oleh evidence E. Maksudnya E kecil dan E besar ya. Kemudian kita apa yang dimaksud dengan CF H, E kapital? Maksudnya itu Chern-Nilai faktor atau hipotesis dengan asumsi evidence-nya diketahui dengan pasti, yaitu ketika CF dalam kurung E besar, E kecil sama dengan 1. Kemudian yang dimaksud dengan CFH, E kecil yaitu Chern-Nilai faktor hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence E kecil. Nah, jika semua evidence pada antecedents diketahui dengan pasti, maka rumusnya akan berubah menjadi CFH, E kecil sama dengan CFH, E besar. Nah, maksudnya apa? CF HE besar itu merupakan nilai kepastian yang diberikan oleh pakar terhadap suatu aturan. Sedangkan CF E, itu merupakan nilai kepercayaan yang diberikan oleh pengguna terhadap gejala yang dialaminya. Contoh kasusnya di sini. Nah, jika batuk dan demam dan sakit kepala dan bersin, maka influenza Chern-Nilai faktornya itu 0,7. Dengan anggapan bahwa E1 itu batuk, E2 itu demam, E3 itu sakit kepala, E4 itu bersin-bersin, dan hipotesis sementara yaitu influenza. Nah, di sini langkah pertama yaitu CF ketika semua evidence pasti. Nah, jadi kita lihat rumusnya di sini. Semuanya itu CF H, E sama dengan CF H di mana E1 beririsan dengan E2, beririsan dengan E3, beririsan dengan E4 sama dengan 0,7. Kemudian langkah yang kedua yaitu jika partial evidence-nya tidak pasti. Nah, di sini masing-masing mempunyai nilai. E1 punya nilai, E2 punya nilai, E3 punya nilai, E4 punya nilai. E1, E itu nilainya 0,5, E2 0,8, E3 0,3, E4, E 0,7. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumus irisannya, kemudian rumus minnya tadi, rumus yang pertama. Jadi kita masukkan 0,5, 0,8, 0,3, 0,7. Nilai yang paling minimal di antara 0,5, 0,8, 0,3 dan 0,7 yaitu 0,3. Maka nilai yang diambil yaitu 0,3. Kemudian kita masuk ke hipotesisnya. Chern-Nilai faktor hipotesis. Rumusnya itu CF H, E, CF E, dikali dengan CF H, E. 0,7 dikali dengan 0,3. Hasilnya itu 0,21. Hal ini berarti bahwa besarnya kepercayaan terhadap penderita tersebut mengalami influenza adalah sebesar 0,21. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kombinasi paralel. Nah, pada kondisi ini, evidence E1 dan E2 mempengaruhi hipotesis yang sama, yaitu H, di mana kedua certainty factor, yaitu CFH, E1 dan CFH, E2 dikombinasikan sehingga menjadi
CF, H, E1, E2. Selanjutnya, kelebihan metode certainty factor adalah yang pertama, metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti dalam suatu diagnosis. Lalu, perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengolah 2 data saja, sehingga keakuratan data dapat terjaga. Kekurangan dari certainty factor yang pertama itu ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan numeric metode certainty factor biasanya diperdebatkan. Sebagian orang akan membantah pendapat bahwa formula untuk metode certainty factor di atas memiliki sedikit ketidakbenaran. Lalu metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian atau kepastian hanya 2 data saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari 2 buah. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.